Halo teman-teman, selamat datang di video terbaru. Nama gue Rafa Arfiandanu, dimana gue selalu upload satu video dalam setiap minggunya. Dan semua video gue berhubungan dengan buku-buku yang sudah pernah gue baca. Dan juga gue mendokumentasikan hidup gue di channel YouTube ini. So bagi kalian yang tertarik, kalian bisa pantengin channel YouTube ini. Jadi di video ini gue mau ngambil value dari buku The Book of Ikigai karyanya Ken Mogi, yang dimana buku ini tuh menjelaskan cara menikmati hidup ala orang Jepang. Jadi sebelum ke pembahasannya, disclaimer dulu kalau semua yang gue bahas di buku ini sifatnya subjektif atau hanya menurut pemahaman gue. Bisa aja pesan yang ingin disampaikan oleh Ken Mogi berbeda dengan yang gue tangkap. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Ikigai itu? Jadi Ikigai itu adalah istilah dari bahasa Jepang yang digunakan untuk menjelaskan kesenangan atau makna dari kehidupan. Prinsip Ikigai ini dapat kita lakukan dalam setiap kegiatan. Jadi intinya kita hanya perlu menikmati semua proses yang berlalu dalam kehidupan kita, dan itu adalah dasar dari sebuah Ikigai. Jadi di dalam buku ini Ken Mogi menjelaskan bahwa ada 5 pilar yang membentuk suatu Ikigai. 5 pilar tersebut adalah memulai dari hal yang kecil, kemudian membebaskan diri, keselarasan dan keseimbangan, kebahagiaan dari hal-hal yang kecil, dan yang terakhir adalah hadir di tempat dan waktu yang sekarang. Pilar Ikigai yang pertama adalah memulai dari hal yang kecil. Kita semua pasti tahu kalau semua hal yang besar di dunia ini pasti dimulai dari hal yang kecil. Kita semua tahu kalau suatu perusahaan yang besar pasti bermula dari suatu perusahaan yang kecil. Kita semua tahu kalau restoran-restoran terkenal yang besar, yang mewah itu pasti bermula dari suatu pedagang pinggir jalan atau hanya restoran-restoran yang kecil. Dan mereka para pebisnis ini melakukan pengembangan pada bisnis mereka dengan pelan-pelan dan dimulai dari hal-hal yang kecil dengan konsisten. Kita juga bisa menerapkan pilar pertama Ikigai ini dalam diri kita sehingga diri kita dapat berkembang menjadi lebih baik. Kita bisa terapkan untuk mengurangi bersosial media dengan waktu 1 menit. Walaupun hanya dengan 1 menit, tapi kalau kita konsisten melakukan hal tersebut, maka efeknya akan sangat terasa. Kita juga bisa mencari pengalaman-pengalaman baru dan juga ilmu-ilmu baru yang dapat berguna bagi kita di masa depan, dan juga dapat memaknai hidup kita dengan lebih baik. Dengan memulai dari hal yang kecil, kita tidak akan berpikir bahwa sesuatu akan sulit dilakukan karena kita melakukannya dari hal-hal yang kecil atau yang paling gampang. Dan jika kita konsisten, maka hal tersebut, hal yang ingin kita lakukan akan menjadi suatu hal yang mudah. Pilar Ikigai yang kedua adalah membebaskan diri. Hal ini berarti kita harus bisa memandang suatu kondisi dengan sangat baik. Kita nggak boleh memandang suatu masalah sebagai nasib sial yang terjadi pada kita. Tapi kita bisa memandang suatu masalah tersebut adalah cobaan bagi kita. Dengan begitu kita akan mengalir dan menikmati masalah tersebut sehingga masalah tersebut akan lebih mudah diselesaikan dengan kita yang sedang mengalir dalam menikmati masalah tersebut. Sebenarnya kita hanya perlu terbebas dari sistem di mana ketika kita melakukan suatu hal, orang-orang akan melakukan penilaian kepada kita. Dan ternyata hal tersebut terjadi pada semua orang. Jadi ketika kita melakukan hal baik dan kita diberi penghargaan, toh semua orang juga pernah melakukan hal tersebut, dan hal tersebut hanyalah hal-hal yang biasa. Kita nggak perlu lagi ngikutin standar-standarnya orang lain. Kita hanya perlu memandang kondisi kita saat ini dengan menerima segala keburukan dan juga kebaikan yang kita punya, dan kita harus berusaha untuk memperbaiki keburukan yang kita punya. Dengan begitu kita akan berada di suatu kondisi mengalir yang dimana akan membuat kita menikmati semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan dengan begitu kita akan menjadi lebih mudah menyelesaikan suatu masalah, dan kita akan menjadi lebih bahagia ketika masalah tersebut sudah selesai. Pilar Ikigai yang ketiga adalah keselarasan dan kesinambungan. Sebenarnya maksudnya itu apaan sih? Gue menyimpulkan kalau poin ini adalah suatu pilar yang dimana memiliki atau mencerminkan suatu budaya atau ciri khas yang memiliki kesan yang sangat mendalam, atau kita membangun suatu budaya dan kita konsisten menjalankan suatu budaya yang kita bangun tersebut. Dalam mengerjakan hal apapun, kita bisa membuat suatu suasana yang mencerminkan kebudayaan kita sendiri. Kita bisa menggunakan pilar ketiga ini untuk mengembangkan diri kita menjadi seseorang yang lebih baik. Contohnya, ketika kita memutuskan untuk membangun suatu habit membaca buku, maka kita bisa terus menjalankan habit tersebut secara konsisten, sehingga
Hasilnya ketika kamu di masa depan kamu akan berterima kasih karena kamu sudah membuat budaya dan mengkonsistenkan budaya tersebut. Ini akan membuat membaca buku semakin lama menjadi sebuah kebutuhan, dan membaca buku juga meningkatkan pengetahuan kita. Pilar Ikigai yang keempat adalah berbahagia dari hal-hal yang kecil. Jadi, maksud dari pilar yang ini adalah kita harus merasakan segala sesuatu dengan rasa yang bahagia. Entah itu suatu masalah atau suatu momen yang merupakan suatu kesenangan. Ketika kita benar-benar menganggap suatu hal itu adalah suatu tujuan kita dan kita berjuang untuk mendapatkan hal tersebut, maka ketika kita mendapatkan hal tersebut, maka kita akan menjadi seseorang yang sangat bahagia. Dalam pilar keempat ini, Ken Mogi sebenarnya mau jelasin kalau sebenarnya itu sumber kebahagiaan bukan dari menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya semua hal yang sedang kita lakukan bisa membuat kita menjadi seorang yang lebih bahagia. Tinggal kitanya saja yang mau menikmati hal tersebut atau tidak. Kalau kita hidup dengan menikmati hidup ini, maka hidup ini akan terasa bahagia. Pilar Ikigai yang kelima adalah menghadirkan diri di tempat dan waktu yang sekarang. Jadi apa sih yang dimaksud menghadirkan diri di tempat dan waktu yang sekarang? Jadi maksudnya kita harus bisa menerima kondisi kita yang sekarang, mau dalam kondisi baik ataupun dalam kondisi buruk. Kita harus bisa memperbaiki sebaik mungkin hal yang menjadi suatu kekurangan kita, dan kita harus sadar kalau ada orang yang di atas kita dan juga ada orang yang berada di bawah kita. Kita harus pikirkan kondisi kita sekarang dan kita pikirkan bagaimana cara melewati suatu masalah dengan kondisi kekurangan dan juga kelebihan yang kita punya sekarang ini. Dengan begitu, semua keputusan kita akan menjadi lebih optimal dan juga kita akan berkembang menjadi seseorang yang lebih baik karena kita sudah berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Kesimpulannya, semua kebahagiaan akan didapatkan ketika kita menerima kondisi sekarang dan juga kita menikmati masa hidup kita ini. Baik dalam hal yang kecil ataupun yang besar, baik dalam hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Dengan begitu kita akan menjadi seseorang yang mengalir, yang bisa menyelesaikan semua masalah, dan kita akan menjadi seseorang yang lebih baik. Itu tadi adalah 5 pilar Ikigai yang dijelaskan dalam buku The Book of Ikigai karyanya Ken Mogi. Dan semua yang gua rangkum di video ini sifatnya hanyalah menurut pemahaman gua atau subjektif. Dan mungkin pesannya akan berbeda dengan pesan yang ingin disampaikan oleh Ken Mogi melalui buku ini. Dan juga bagi teman-teman yang berbeda pendapat, itu nggak masalah. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Nama gue Rafa Arfiandanu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.